Saya mau menyampaikan satu kabar yang baik, bahwa ternyata buku sudah pre-order. Wow. Jadi bisa lewat Sonora juga ya yang mau beli? Iya dong, iya dong. Nah, ini bukunya, ya. Ini bukunya. Ini saya nanti di video kelihatan ya. Ini kalendernya. Dan untuk pre-order ini terbatas sepertinya ya. Pre-order sampai tanggal 15 Januari. Selain harganya didiskon banyak, juga mendapat ini nih, satu apa itu, kompas. Ya, kompas ini sangat berguna supaya lain kali sahabat Sonora kalau bertanya masalah posisi rumah bisa menjelaskan kepada saya posisi yang sebenarnya gitu ya. Jangan perkiraan, karena perkiraan bisa jadi masalah. Sama leset Pak ya? Betul. Bukannya terbantu nanti malah salah. Betul, jadi kita juga mau menghindari jangan sampai apa yang kita sampaikan bukannya membantu kemudian mencelakakan, toh itu bukan tujuan kita. Betul sekali. Jadi pre-order dari tanggal 1 sampai 15 Januari ya Pak Kang ya? Begitulah. Silakan lo bisa kirim ke nomor WA kami 0812112920 bagi Anda yang ingin memesan bukunya Pak Kang untuk tahun ini Pak ya. Begitu, sip. Para pemirsa yang budiman, para relasi, sahabat Sonora, dan tentu saja pencinta buku yang saya tulis. Tidak terasa waktu sudah berada di penghujung tahun. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Imlek yang ke-12. Dan kehadiran saya saat ini adalah untuk menyampaikan fenomena apakah yang diramalkan akan terjadi pada bulan tersebut. Pada bulan di penghujung tahun tikus logam, Imlek 2571 yang berentang waktu mulai 13 Januari 2021 sampai dengan 11 Februari 2021. Kenapa? Karena tanggal 12 Februari mulailah tahun yang baru, tahun kerbau logam Imlek 2572. Sekarang bagaimana kita mau menelaah bulan Imlek yang ke-12? Baiklah, kita simak dahulu pembahasan bulan Imlek yang ke-11. Pada saat itu disampaikan bahwa sikap irasional masih berkelanjutan, masih sangat besar, ya. Oleh karenanya tidak mengherankan kalau berbagai hal yang bersifat obsesif seringkali mencuat ke permukaan. Bahkan mudah jenuh, mudah tersinggung, luar biasa. Mungkin Anda pun mendengar ya hingar-bingar mengenai hal tersebut, di mana perdebatan baik di kancah formal maupun hingga yang berdebat kusir itu ramai sekali. Nah,
pada saat seperti itu, masalah eksistensi, prinsip seringkali bisa menjadi korbannya, seringkali terlapukkan, ya. Karena pada saat itu prinsip yang berunsur kayu tentu mudah, ya, dilapukan oleh unsur air, oleh perasaan yang jauh berperan ketimbang logika, ya. Nah, pada saat itulah saya menyampaikan bahwa pebisnis hendaknya mewaspadai kecenderungan terjadinya berbagai pelanggaran kaidah, ya, baik itu kaidah bermasyarakat, tidak kecuali pula dalam hal berbisnis, di mana penipuan tentu saja meningkat, ya. Satu hal yang perlu Anda garis bawahi pada saat itu, jangan terperangkap oleh obsesi. Sekarang kita memasuki masa Cap Jigwe yang tentu saja kaitannya tidak bisa terlepas. Ada satu benang merah di antara bulan-bulan Imlek dalam satu kurun waktu. Apabila pada Cap Idgwe bulan ke-11 Imlek yang kemarin, kata kuncinya adalah pagari perilaku obsesif, maka aral takkan merebak. Di Cap Jigwe ini yang patut kita garis bawahi adalah sebuah kata kunci, jenuh terbuang, kinerja syarat keberuntungan. Jadi kita harus mewaspadai adanya kejenuhan. Padahal kalau komposisi yin yang 5 unsur kita perhatikan benar, dan tentunya untuk memahami komposisi tersebut Anda sebaiknya menyimak buku Tahun Tikus Logam Imlek 2571. Tetapi yang patut Anda pahami adalah bahwa di masa Cap Jigwe ini sikap rasional sudah mulai mencuat. Walaupun berbagai hal yang sifatnya irasional, yang tidak masuk di akal tadi masih relatif mengental, tapi berkurang. Ya, artinya apa? Artinya rasio kita sudah bisa berperan lebih baik. Kalau kemarin kita mungkin mendengar satu pemberitaan, katakanlah, kita gampang juga terbawa oleh pemberitaan tersebut, sehingga tidak mengherankan kalau pada rentang tahun tikus Imlek 2571 banyak penggiringan opini. Nah, di bulan yang penghujung ini memang karena sikap rasional mulai mencuat ke permukaan, penggiringan opini mungkin tidak lagi, ya, berbahaya. Menjadi berbahaya kalau kita tidak mau menggunakan rasio kita. Padahal untuk memuncakkan rasio kita, logika kita di bulan Imlek yang ke-12 ini bukan satu pekerjaan yang sulit, karena kondisinya memang memungkinkan untuk hal semacam itu. Jadi kalau kemarin kita sering kali dilanda oleh keraguan, kita mestinya lebih gampang sekarang untuk mulai menciptakan ketegasan di dalam diri kita sendiri. Dengan rasio tadi, tentu kita lebih bertanggung jawab. Kalau kita berbicara selama ini banyak orang yang asal bunyi, asbun, tentu kalau asbun kan seringkali nggak ada tanggung jawab melatar belakanginya. Tetapi dengan rasio di bulan Imlek ke-12 ini, karena tanggung jawab pun memuncak, mudah-mudahan iklim berbisnis pun akan lebih baik daripada sebelumnya. Karena kejenuhan pun akan turut berkurang pula. Nah, kalau
rasio kita, logika kita yang bertumbuh itu kita tindak lanjuti kembali dengan satu hasrat, ya, hasrat yang kita kuatkan untuk mengedepankan nilai-nilai positif. Kejenuhan itu terbuang semuanya, jadi tidak lagi ada kejenuhan, dan kalau kita sudah tidak jenuh, kita pun tidak mudah tergiring oleh opini, maka berbagai hal yang positif tadi akan tampak lebih transparan di depan kita. Tentu kita akan mudah melangkah, karena kita tahu di mana tujuan yang hendak kita capai tadi. Kita nggak perlu lagi belok kiri, belok kanan. Kita langsung saja ke arah yang kita tuju tanpa harus membuang banyak waktu. Dalam konteks ini tentu saja kita pun patut mengimbangi logika kita dan hasrat kuat kita tadi dengan menumbuhkan kinerja, ya, prestasi dan kemampuan kerja kita. Kalau prestasi dan kemampuan kerja kita tekad bulatkan, ya, dengan sendirinya, walaupun dalam iklim yang masih kurang kondusif, perlahan-lahan akan membuahkan hasil yang nyata, ya. Kenapa bisa begitu? Karena dalam tekad bulat tadi bukan hanya logika yang akan kemudian menajam dengan sendirinya, tetapi juga semangat dan ambisi semakin terfokuskan, ya. Jadi tentu saja ini adalah satu peluang yang sangat baik, ya. Potensi di penghujung tahun yang selama ini kita khawatirkan, di mana oleh karenanya tahun tikus logam kita berikan predikat sikap membumi tanpa emosi. Kenapa? Karena kita diminta untuk disiplin, untuk cermat, untuk tanggung jawab tanpa emosi. Karena emosi itulah yang akan mencelakakan kita. Nah, kalau tanpa emosi dan kita bersikap membumi, rezeki akan terus mengalir dengan sendirinya, walaupun permasalahan kerap menghadang. Setelah kita tahu bahwa penghujung bulan Imlek di tahun tikus ini berbeda, di mana ganjalannya hanyalah satu kejenuhan yang gampang kita buang, kita habisi, sehingga kinerja kita bisa memuncakkan keberuntungan, maka tentu saja jangan kita sia-siakan. Bahkan haruslah kita kesinambungkan, kita kontinuitaskan supaya dia menular ke tahun berikutnya. Sehingga di tahun berikutnya, apakah kita ini sedang dilanda ciong atau tidak, akan juga terbantukan karena awalan yang sudah kita prepare, kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, kalau semuanya kita sudah persiapkan dengan baik, maka korelasinya terhadap tahun kerbau logam Imlek 2572, ya, yang berentang waktu mulai tanggal 12 Februari. Artinya 12 Februari adalah tahun baru Imlek, toh? Sampai nanti tahun 2022 tanggal 31 Januari. Sehingga tahun baru Imlek di tahun 2022 adalah 1 Februari. Ya. Nah, korelasinya yang kita bisa harapkan dapat berkesinambungan adalah bahwa kita dengan membuat satu tekad bulat tadi, maka tekad bulat itu pun akan mengenyahkan, menghilangkan segala aral di tahun kerbau, sehingga kita bisa menggemilangkan peluang. Paham toh? Saya yakin Anda paham. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan
dapat Anda simak dengan baik, dan setelah ini tentunya kita akan membahas bagaimanakah 12 sio seharusnya menyeksamai bulan di penghujung tahun tikus logam Imlek 2571 ini. Saya mau menyampaikan satu kabar yang baik, bahwa ternyata buku sudah pre-order. Wow. Jadi bisa lewat Sonora juga ya yang mau beli? Iya dong. Nah, ini bukunya, ya. Ini bukunya. Ini saya nanti di video kelihatan ya. Ini kalendernya. Dan untuk pre-order ini terbatas sepertinya ya. Pre-order sampai tanggal 15 Januari. Selain harganya didiskon banyak, juga mendapat ini nih, satu kompas. Ya, kompas ini sangat berguna supaya lain kali sahabat Sonora kalau bertanya masalah posisi rumah bisa menjelaskan kepada saya posisi yang sebenarnya gitu ya. Jangan perkiraan, karena perkiraan bisa jadi masalah. Sama leset Pak ya? Betul. Bukannya terbantu nanti malah salah. Betul, jadi kita juga mau menghindari jangan sampai apa yang kita sampaikan bukannya membantu kemudian mencelakakan, toh itu bukan tujuan kita. Betul sekali. Jadi pre-order dari tanggal 1 sampai 15 Januari ya Pak Kang ya? Begitulah. Silakan lo bisa kirim ke nomor WA kami 0812112900 bagi Anda yang ingin memesan bukunya Pak Kang untuk tahun ini Pak ya. Begitu, sip. Sio tikus. Etos kerja membumi patut dimasifkan. Manuver aksi hendaknya ditunda dahulu. Tadi telah disampaikan bahwa bulan di penghujung tahun ini memberikan suasana yang berbeda. Ada satu keterbukaan yang patut dimanfaatkan. Tetapi bagi Anda yang bersio tikus, hendaknya Anda membumikan ya etos kerja Anda, kedisiplinan Anda, kecermatan Anda, dan tanggung jawab Anda. Segala apa yang menjadi kebiasaan Anda yang bersifat positif harus semakin Anda manfaatkan. Karena Anda memang salah satu sio yang diramalkan ciong, dan ciong ini belum berakhir sebelum ada pergantian tahun. Maka manuver-manuver aksi apalagi yang sifatnya spekulatif misalnya, itu tentu saja jangan Anda lakukan dahulu. Jangan sampai situasi yang justru baik kita coreng dengan kekeliruan kita. Tapi ada satu hal yang patut Anda seksamai lagi, saya lanjutkan. Kecuali kalau disiplin dan cermat, tak sukar diberdayakan. Kalau Anda selama ini merasa Anda begitu disiplin, begitu cermat menyeksamai segala sesuatu, manuver aksi dapat Anda lakukan. Asalkan Anda tahu batasannya. Karena batasannya adalah sio tikus masih dilanda ketidakselarasan. Ya, jangan bertindak asal-asalan. Itu yang dimaksudkan. Karenanya, terkekang bak katak dalam tempurung harus dihindari. Apabila tidak, langkah mudah terancukan, kesempatan pun terancam stagnan. Jadi kalau Anda tidak bisa menghindari situasi bak katak dalam tempurung tadi, maka langkah Anda rancu, kesempatan pun bisa stagnan. Padahal potensi keberuntungan Anda di penghujung tahun ini diramalkan naik cukup signifikan.
Tak masalah kalau pujian tak mampu dikedepankan, asalkan celak mencela makin dipantangkan. Di sini jelas bahwa sebaiknya di masa bulan Imlek yang ke-12 ini Anda sebaiknya memberikan banyak pujian. Tetapi kalaupun tidak, janganlah Anda mencela. Ya. Ini kenapa disarankan demikian? Karena tentu saja akan berkorelasi dengan kepentingan pada tahun Kerbau Logam Imlek 2572. Ya. Di mana satu hal yang patut Anda ketahui, pahami adalah bahwa pujian ya akan berdampak positif bagaikan cempedak berbuah nangka. Kalau Anda perhatikan kiat sukses pada buku tahun Kerbau Logam Imlek 2572, jelas di sana disampaikan mengenai cempedak berbuah nangka. Satu hal di mana Anda bisa mempunyai kesempatan untuk memperoleh hasil yang bahkan melebihi dugaan Anda sendiri. Terlepas daripada itu, Anda juga harus mengingat satu kata kunci untuk bulan ini, yaitu celak mencela, lemahkan kedisiplinan, abaikan kecermatan. Sio Kerbau. Tahan banting tentu saja sikap terpuji. Namun, kalau tidak berkesabaran, dikhawatirkan hanya akan menyia-nyiakan sumber daya belaka. Jadi, Anda tahan banting, Anda dapat pujian. Tetapi, tahan banting yang enggak sabaran, ini nggak benar, ya, bisa menyia-nyiakan sumber daya. Karena apa? Kalau kita mengatakan sumber daya itu adalah uang dibuang ke sini, dibuang ke sana tanpa ada tujuan yang pasti, ya, atau tenaga habis terkuras tanpa hasil yang memadai. Karenanya, selain target ambisi harus wajar dan terfokus, spekulasi patut dipantangkan. Perlu Anda ketahui bahwa Anda yang bersio kerbau sebetulnya diramalkan agak menurun, ya, di bulan Imlek yang ke-12 ini. Anda yang bersio kerbau memang tidak dilanda ciong di tahun tikus logam ini. Tetapi di penghujung tahun ini, hawa atau dampak daripada ketidakselarasan di tahun depan mulai terasa. Jadi, spekulasi sudah mulai Anda pantangkan. Jangan sampai kebablasan. Target pun sebaiknya Anda batasi dengan sewajar mungkin, dan Anda patut mengejarnya dengan terfokus. Apabila tidak, dampak buruknya pun bisa terus berkepanjangan. Artinya apa? Artinya kekeliruan Anda di penghujung tahun tikus logam Imlek ini bisa semakin memberatkan kondisi Anda di tahun Kerbau Logam Imlek 2572. Paham toh? Bersikap kritis memang sungguh berkepantasan, ya. Jadi Anda tidak perlu cepat-cepat percaya. Anda patut bersikap kritis, asalkan tidak menciptakan kesalahpahaman. Anda boleh curiga, Anda boleh nggak percaya, tapi
kecurigaan, ketidakpercayaan Anda patut Anda bungkus dengan sebaik mungkin. Jangan sampai hal itu kelak menimbulkan kekeliruan penafsiran dan kesalahpahaman yang akhirnya berdampak buruk bagi aktivitas dan keberuntungan Anda. Ya. Kondisi ini penting Anda pedulikan. Tadi setelah disampaikan bahwa kesalahpahaman akan menciptakan dampak buruk yang berkepanjangan. Dan tentunya hal ini dapat dimaknai berkorelasi terhadap tahun kerbau Imlek 2572 sebagai satu salah paham yang bisa berdampak negatif, seolah-olah kita memperkeruh kolam yang ikannya belum kita dapatkan. Memperkeruh kolam yang ikannya belum didapatkan merupakan kalimat pertama pada kiat sukses sio kerbau di tahun kerbau logam Imlek 2572. Ya, dimana kalau itu terjadi, artinya pekerjaan Anda bisa terbengkalai di tengah jalan. Pekerjaan bisa memburuk sebelum terselesaikan. Nah, oleh sebab itu, agar dampak buruk tadi tidak berkepanjangan, Anda patut menggarisbawahi satu kata kunci untuk bulan Imlek ke-12 ini, yakni kesalahpahaman kontraproduktif bagi rencana dan tujuan. Sio Macan. Teguh pada pendirian sudah saatnya dimasifkan. Apalagi kalau semangat selalu termotivasikan dan ambisi pun tidak pernah terabaikan. Jadi Anda boleh berteguh pada pendirian Anda. Dengan catatan, semangat harus Anda motivasikan terus. Jangan pernah kehilangan semangat. Dan jangan pernah kehilangan ambisi. Ya. Jadi Anda harus torehkan ambisi Anda. Karena toh, seperti di awal saya katakan, bahwa apa yang kita upayakan di bulan Imlek ke-12 ini akan berkorelasi dengan bulan-bulan Imlek selanjutnya di tahun kerbau logam Imlek 2572. Nah, oleh karena itu, sikap berayalan harus segera disingkirkan. Nggak boleh berayal-ayalan. Jadi Anda harus punya pendirian yang teguh, harus punya semangat yang kuat, dan itu perlu dimotivasikan. Kalau tidak diramalkan, Anda akan kehilangan semangat, gitu ya. Jadi perlu dimotivasikan, dan ambisi pun harus Anda tekadkan. Nah, kalau itu semua sudah Anda bungkus dengan apik, maka Anda harus menyingkirkan ya sikap ayal-ayalan. Anda harus lebih serius supaya tidak keliru sasaran. Apabila tidak, maka berbagai peluang di depan mata bisa raib tidak berbekas. Artinya apa? Artinya potensi Anda di penghujung tahun ini setidaknya stabil. Tapi untuk ditingkatkan nggak susah. Jadi jangan kita kehilangan kesempatan kita. Keberanian menjelajah resiko patut dimanuverkan. Anda nggak perlu khawatir dengan resiko, ya. Tetapi ada catatannya, asalkan emosi tidak terkandung di dalamnya.
Kalau Anda emosi, wah gua harus begini, gua pasti bisa. Itu berarti tidak logik, itu hanya emosi. Ini yang bisa mencelakakan. Ya. Nah, kalau Anda bisa bersikap seperti itu, tidak berayal-ayalan, maka korelasinya dengan tahun kerbau logam Imlek 2572, ya, tentunya akan berakibat baik. Tetapi kalau Anda berayal-ayalan, maka akibatnya sesuai kalimat kiat sukses, ya, untuk Sio Macan pada buku tahun kerbau logam Imlek 2572 yang berbunyi, ke langit tidak sampai, ke bumi pun tidak nyata. Artinya apa? Artinya pekerjaan Anda bisa kepalang tanggung, terbengkalaikan semuanya, nggak ada pangkal, nggak ada ujungnya. Nah, tetapi satu hal yang patut Anda camkan benar, bagaimana Anda menggolkan keberuntungan Anda di bulan Imlek yang ke-12 ini, ya. Anda patut mengingat satu kata kunci, yaitu emosi. Ya, emosi, rentankan keteguhan hati, gampangkan sepak terjang. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan emosi, maka keteguhan hati Anda akan goyah dan sepak terjang Anda pun gampang tidak beraturan, ya, simpang siur tidak karuan. Sio kelinci. Anda yang bersio kelinci, Anda patut gembira. Kenapa? Karena masa Ciong sebentar lagi sudah berlalu. Dan kalau Ciong sudah berlalu, artinya potensi Anda jauh lebih menggairahkan. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, tentu bulan Imlek ke-12 di penghujung tahun tikus logam ini tidak boleh Anda abaikan, tidak boleh Anda sembarangkan. Sikap masa bodoh terbitkan kegamangan bersepak terjang. Sebaliknya, kepedulian berlebihan cenderung mengobarkan semangat keluar batas kewajaran. Ada satu dilematis. Kalau Anda masa bodoh, maka sepak terjang Anda gamang, ya, bingung apa yang harus Anda kerjakan. Tetapi kalau Anda terlalu peduli sampai berlebihan, wah, semangat Anda akan berkobar luar biasa sampai keluar batas kewajaran. Sedangkan Anda masih Ciong, belum akan berakhir Ciongnya, ya, sampai bulan Imlek ke-12 ini berlalu, barulah itu Ciong berakhir. Nah, karena kita udah tahu apa gerangan kendala kita, ya, maka oleh karenanya kita perlu memprioritaskan kestabilan demi peningkatan kesuksesan. Ya, kita nggak boleh masa bodoh, kita juga nggak boleh terlalu bersemangat. Wajar-wajar sajalah. Justru dengan bersikap wajar itulah Anda akan berhasil. Jadi tolong dipahami, jangan bersikap masa bodoh, jangan juga terlalu antusias. Apabila tidak, maka eksistensi justru bisa tersesat di persimpangan. Kalau Anda tidak bisa bersikap wajar, takutnya satu ketika Anda bingung. Bisa saja kebingungan Anda bukan terjadi di bulan Imlek ke-12 ini, tetapi lebih sayang lagi kalau Anda mengalami dilematis yang jauh lebih besar.
Anda berada di persimpangan jalan pada tahun Kerbau Logam Imlek 2572, satu rentang setahun, ya tentu ini akan merugikan, ya. Oleh sebab itu tolonglah untuk bersikap wajar, teguh pada perencanaan modal keberuntungan. Jadi selama ini kan Anda sudah membuat satu rencana kerja, ya. Yang penting pegang aja itu. Jadikan itu satu prinsip, satu hal yang harus Anda kejar. Jangan Anda menyimpangkannya lagi, ya. Jangan Anda membuat rencana baru untuk bulan Imlek yang ke-12 ini. Yang patut Anda buat rencananya adalah rencana untuk tahun Kerbau Logam Imlek 2572, ya. Nah, kalau Anda berteguh pada perencanaan yang di awal tadi, maka keberuntungan Anda justru akan meningkat. Dan diramalkan peningkatannya itu nggak sedikit lah, ya, cukup banyak. Nah, yang penting saya ulangi, jangan ada satu penyimpangan tujuan, ya. Nah, kalau ini bisa terjadi, maka Anda tidak akan tersesat di persimpangan jalan. Kenapa? Karena kalau Anda sampai tersesat, maka yang sangat dikhawatirkan di tahun Kerbau Logam Imlek 2572 adalah satu kondisi di mana Anda mengobsesikan diri bagaikan mentimun melawan durian. Mana mungkin mentimun bisa melawan durian? Hancurlah, ya. Nah, bagai mentimun melawan durian merupakan kalimat pertama pada kiat sukses di buku Tahun Kerbau Logam Imlek 2572 untuk sio kelinci, yang artinya janganlah kita yang lemah mau mengobsesikan diri melawan yang kuat, ya. Kita harus bisa mengukur diri kita sendiri. Dengan ukuran itulah kita justru akan semakin berjaya. Nah, untuk bulan Imlek yang ke-12 ini, Anda patut menggarisbawahi satu kata kunci. Penyimpangan tujuan, buyarkan fokus, minimkan kesempatan. Jadi, saya tekankan sekali lagi, jangan pernah menyimpangkan tujuan, karena fokus Anda akan buyar dan kesempatan Anda akan berkurang. Saya mau menyampaikan satu kabar yang baik, bahwa ternyata buku sudah pre-order. Wow. Jadi bisa lewat Sonora juga ya yang mau beli? Iya dong, iya dong. Nah, ini bukunya, ya. Ini bukunya, ini saya nanti di video kelihatan ya, ini kalendernya. Dan untuk pre-order ini terbatas sepertinya ya. Pre-order sampai tanggal 15 Januari. Selain harganya didiskon banyak, juga mendapat ini nih, satu apa itu? Kompas. Ya, kompas ini sangat berguna supaya lain kali sahabat Sonora kalau bertanya masalah posisi rumah bisa menjelaskan kepada saya posisi yang sebenarnya, gitu ya. Jangan perkiraan, karena perkiraan bisa jadi masalah. Sama leset Pak ya. Betul. Bukannya terbantu nanti malah salah. Betul. Jadi kita juga mau menghindari jangan sampai apa yang kita sampaikan bukannya membantu kemudian mencelakakan, toh itu bukan tujuan kita. Betul sekali. Jadi pre-order dari tanggal 1 sampai 15 Januari ya Pak Kang ya. Begitulah. Silakan lo bisa kirim ke nomor WA kami 081211292200 bagi Anda yang ingin memesan bukunya Pak Kang untuk tahun ini Pak ya. Begitu, sip. Sio Naga.
Shio Naga merupakan salah satu shio yang potensi keberuntungannya di tahun tikus logam Imlek 2571 ini sangat-sangat bagus. Namun di penghujung tahun ini dikhawatirkan ada koreksi keberuntungan. Namun demikian Anda tidak perlu khawatir, karena walaupun terkoreksi, keberuntungan Anda masih dalam taraf yang sangat memuaskan. Nah, untuk itu tolong dipedulikan apa saja yang sebaiknya Anda lakukan agar penurunan tersebut tidak terjadi. Ketajaman logika harus makin diprioritaskan agar kontinuitas ambisi takkan mudah terkendala. Manuver aksi pun takkan sukar diberdayakan pula. Artinya, di bulan Imlek ke-12 ini, kecenderungan ya, Anda yang bershio naga. Jadi, Anda yang bershio naga diramalkan akan menipis logikanya. Nah, oleh sebab itu disarankan Anda patut senantiasa menajamkan logika Anda agar bisa berimbang dengan aspek perasaan, ya, supaya tidak dikalahkan oleh naluri bisnis Anda. Nah, kalau itu bisa Anda lakukan, maka ambisi Anda nggak akan terkendala, bahkan akan terkontinuitaskan dengan baik. Bahkan manuver-manuver aksi Anda akan juga menghasilkan satu perolehan yang bisa jadi di luar dugaan Anda. Karenanya, tekad bulat, Anda harus lebih bertekad bulat. Tekad bulat ini harus ditanamkan ke dalam benak. Jadi jangan cuma dikatakan saya bertekad bulat, tidak. Tapi tanamkan ke dalam benak bahwa Anda bertekad bulat. Apabila tidak, maka kegundahan bisa tiba-tiba melemahkan optimisme dan daya juang. Jadi paham? Sebetulnya ramalannya logika Anda melemah, dan di bulan Imlek yang satu ini Anda bisa gundah. Nah, kegundahan itu bisa menghilangkan optimisme dan daya juang. Jangan sampai itu terjadi. Nah, oleh sebab itu masifkan kekompakan dan gotong royong. Asalkan kecurigaan terkelola sebagaimana mestinya. Jadi Anda patut mengumpulkan, mensinergikan semua kemampuan, segala sumber daya, tapi jangan sampai kelihatan bahwa Anda memiliki satu kecurigaan dalam bentuk apapun. Karena bulan Imlek yang ke-12 ini bagi Anda yang bershio naga termasuk era yang sangat sensitif, ya. Terjadinya satu pembangkangan. Nah, kalau itu bisa Anda lakukan, maka dampak positifnya bisa berkelanjutan hingga ke tahun kerbau logam Imlek 2572. Padahal tahun kerbau logam Imlek 2572 merupakan era di mana Anda yang bershio naga mengalami ciong. Dari yang terselaras menjadi ciong, ya, satu kondisi yang sangat berbeda jauh. Makanya bulan Imlek di penghujung tahun ini patut Anda kendalikan dengan baik dan benar, supaya korelasinya pun baik terhadap tahun kerbau logam Imlek 2572 yang berentang waktu 12 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022. Di mana kalimat pertama
pada kiat sukses naga pada buku tahun kerbau logam Imlek 2572 menggarisbawahi bagai anak ayam kehilangan induknya. Jangan sampailah perasaan gundah Anda tadi akan menyebabkan kondisi semacam itu, kondisi bagai anak ayam kehilangan induknya, ya, bagaikan seorang yang kehilangan pemimpin sehingga tidak punya pegangan lagi, ya. Ini yang patut Anda waspadai. Namun untuk bulan Imlek yang ke-12 ini, kata kuncinya yang patut Anda garis bawahi adalah terlampau percaya, ancaman bagi daya tahan dan agresivitas.